sini saya sudah menyiapkan new normal starter kit buat kita kalau sedang bepergian. Jadi yang pertama paling penting adalah masker. Di sini jadi cadangan, bisa bawa masker kain atau masker bedah. Terus yang kedua tisu kering. Lalu ada ini tumbler, alat makan sendiri. Jadi ada tumbler, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kawan-kawanku setia yang ada di rumah. Obsesi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru di tempat-tempat umum. Kembali lagi dengan saya, Kak Anwarudin Al-Wafi. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh mbak-mbak cantik dari Puskesmas Taman. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Oke. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mbaknya ini namanya Mbak Nurfrida Pratomo Putri, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oke. Kabarnya gimana, Mbak? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Oh, saya baik sekali. Saya jadi salting loh, Mbak, beneran. Kan deg-degan. Oke. Masuk ke sesi pertanyaannya ya, gitu. Apa sih yang dimaksud dengan protokol kesehatan itu sendiri dan apa itu adaptasi kebiasaan baru? Mungkin Mbak Frida bisa menjelaskan kepada kami semua. Oh ya, baik. Adaptasi kebiasaan baru yaitu kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita terapkan, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam untuk keperluan percepatan penanganan COVID-19. Nah, di sini kita perlu menerapkan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Jadi, protokol kesehatan itu prosedur yang seharusnya dilakukan tiap individu untuk mencegah penularan COVID-19. Oke. Kemudian untuk protokol kesehatan itu sendiri yang benar untuk di tempat-tempat umum itu di mana saja? Ya, jadi seperti yang kita ketahui, tempat umum itu tempat berkumpulnya orang-orang dengan tingkat intens kita berkomunikasi dengan yang lain. Juga di sini ada exposure virus yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang jadi bahasan tempat umum kali ini itu antara lain ada tempat kerja, yang kedua pasar dan mal, lalu yang ketiga ketika kita berada di moda transportasi umum. Oke, lanjut. Bagaimana protokol kesehatan yang benar untuk di tempat kerja? Apakah kita perlu menjaga kebersihan, misalnya ventilasi udaranya, lalu sanitasi, mulai dari tempat kerjanya yang harus dibersihkan setiap saat setelah melakukan kegiatan, atau gimana? Mungkin Mbak bisa menjelaskan pada kami semua. Oke, jadi yang pertama itu ada hand hygiene. Jadi kita harus menerapkan cuci tangan 6 langkah atau dengan membawa hand sanitizer kemanapun. Lalu yang kedua, ketika kita interaksi dengan orang lain, kita harus menjaga jarak 1 meter. Dan jangan lupakan untuk selalu pakai masker tiap keluar rumah. Jadi kalau di perkantoran kita bisa pakai masker kain. Jadi biar masker kesehatan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Lalu kalau kita pakai masker kain minimal 2 ply, atau kalau misal 1 ply kita bisa dobelin dengan masker atau tisu basah yang sudah dikeringkan. Oke. Nah, yang terakhir tadi ada yang ventilasi. Jadi ventilasi ruangan itu perlu diperhatikan karena kalau perkantoran biasanya AC. Nah, sementara transmisi dari virus ini melalui aliran udara. Jadi kalau bisa aliran udara itu harus berganti tiap pagi. Kalau AC mungkin dibuka dulu jendelanya biar yang udara di luar keluar, lalu nanti kalau kita sudah mulai ditutup kembali. Oke. Lalu untuk apakah di ruangan ber-AC itu kan lembab ya? Apakah suhu ruangan yang lembab itu mempengaruhi dari penyebaran virus ini? Apakah berpengaruh atau tidak sih, Mbak? Iya, berpengaruh karena sudah dilakukan penelitian di China sendiri, exposure virus itu lebih tinggi di tempat tertutup. Jadi transmisinya dia
virus COVID ini kan melalui aliran udara. Jadi resiko tertular virus COVID-19 di ruangan tertutup lebih tinggi dibanding ketika kita di ruangan terbuka. Kemudian bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat di pasar, di tempat perbelanjaan umum, di mall, ataupun di swalayan yang lain? Mungkin Mbak bisa menjelaskan kepada kita semua. Iya, jadi kalau di pasar dan mall biasanya pengelola harus menyediakan tempat cuci tangan. Jadi pengunjung harus wajib cuci tangan sebelum memasukinya. Nah, kalau di mall mungkin beberapa udah ada yang bilik desinfektan atau mungkin yang UV gitu. Nah, itu harus kita taati dan jangan lupa untuk selalu pakai maskermu. Nah, di sini baik pengunjung atau penjual harus memakai masker. Mungkin kalau bagi penjual bisa ditambah dengan face shield dan sarung tangan ketika sedang mengiklankan atau produknya gitu. Nah, yang ketiga selain pakai masker harus jaga jarak juga. Jadi kalau bisa kita interaksi atau mungkin sedang mengantri waktu kita bayar, jadi harus jaga jarak minimal 1 meter. Lalu untuk di wilayah Provinsi Jawa Timur ini ya, terlebih di kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya, banyak dijumpai pusat perbelanjaan itu sudah menerapkan sistem one way atau satu arah gitu. Iya. Apakah itu juga bisa menekankan dari penyebaran dari virus ini atau bagaimana Mbak? Iya, jadi kalau one way itu pintu masuk dijadikan satu. Jadi kayak kita masuk ke lewat ini, tapi kita keluarnya juga harus lewat jalur yang lain. Nah, di sini difungsikan agar kita tuh tidak sering berpapasan dengan orang. Jadi kita jalannya searah. Ketika masuk ya sama orang itu, terus ketika keluar di pintu yang berbeda. Lantas untuk protokol kesehatan yang lain, terlebih pada moda transportasi, seperti di kereta api, bus, lalu ada di BEMO, ataupun moda transportasi seperti taksi online, ojek online, seperti apa? Ya, jadi sebelumnya kalau kita sedang sakit, usahakan di rumah. Kalaupun kita terpaksa untuk bepergian, carilah transportasi umum dengan penumpang terbatas seperti taksi atau ojek. Nah, kalaupun tidak memungkinkan ya tetap kita harus jaga jarak, pakai masker. Nah, kalau misal masih tidak memungkinkan jaga jarak walau itu di moda transportasi misal bus, kita bisa mencegahnya dengan pakai masker ditambahi dengan face shield begitu. Lalu untuk metode pembayarannya kalau bisa baik kita di pasar, mall, maksudnya kalau misal kita di mall atau di transportasi ojol gitu bisa pakai yang non tunai atau cashless. Lantas, apakah ada starter pack tersendiri, starter kit yang harus dibawa oleh masyarakat ketika kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru di luar rumah? Misal kita pergi ke kantor, apa saja yang harus dibawa? Lalu ke pusat perbelanjaan, apa saja yang harus dibawa? Lalu ketika di moda transportasi, apa saja yang harus dibawa? Karena tidak menuntut kemungkinan kan tentunya di moda transportasi umum ya, terlebih kayak angkutan umum, kemudian bus, orang yang duduk itu kan bukan hanya dari kita saja, meskipun ada dibatasi oleh stiker yang bertuliskan berlogo X, artinya tidak boleh diduduki kan. Itu apa saja yang harus dibawa gitu? Ya, jadi sini saya sudah menyiapkan new normal starter kit buat kita kalau sedang bepergian. Jadi yang pertama paling penting adalah masker. Di sini jadi cadangan bisa bawa masker kain atau masker bedah. Terus yang kedua tisu kering. Lalu ada ini tumbler, alat makan sendiri. Jadi ada tumbler, terus sendok, garpu, kalau perlu juga sumpit juga bisa. Terus sedotan sama pencuci sedotan. Dan jangan lupa untuk bawa alat bedah sendiri. Ini ada wipes atau tisu basah. Nah, jadi di sini ada yang pertama hand sanitizer. Ini gunanya kalau misal tempat yang kita kunjungi nggak ada layanan tempat untuk cuci tangan. Lalu yang kedua ini ada desinfektan. Jadi fungsinya kalau misal kita ke toilet umum gitu ya. Jadi bisa disemprot dulu handle pintunya, lalu klosetnya gitu. Oke. Ya.
Mungkin untuk handspray-nya yang desinfektan bisa juga disemprotkan di tempat duduk yang mau diduduki terlebih ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Mbak atas penjelasannya sampai repot-repot menunjukkan banyak banget ya starter pack ya atau starter kit yang harus dibawa oleh masyarakat pada adaptasi kebiasaan baru. Oke, terima kasih dan sekian obsesi pada pagi hari ini dengan pembahasan peran masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru di tempat umum. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.